Welcome to Pops, Podcast PP on 7. Zal, kamu pernah gak sih punya harapan buat suatu atau seorang gitu, buat suatu tempat gitu? Kok pengen banget dapetin tempat itu, pengen dapetin seorang itu, pernah gak sih? Pastinya pernah gak sih Kak? Sampai tuh kayaknya rasanya tuh bisa dibilang obses juga. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata itu bisa menimbulkan hal yang positif dan juga negatif. Nah, sama banget nih sama tema yang bakal kita bicarakan sekarang gitu, yaitu judulnya Pop from Us for Us. Gitu. Oke, kita perkenalan dulu kali ya. Mungkin ada teman-teman Pops yang belum kenal sama kita. Jadi, kenalkan, saya Rizka dari kelas 13 dan saya Zalfa dari kelas 12. Nah, di sini juga ada bintang tamu kita nih, ada 2 orang dari kelas 13 dan juga kelas 10. Boleh perkenalan diri dulu dari kelas 10? Perkenalkan, nama aku Maizan Putri Kanahaya, biasa dipanggil Mai, dari kelas 10. Halo semua, nama aku Aisyah dari kelas 13. Teman-teman aku biasa panggil aku Ica. Oke, halo. Salam kenal, dan ini dari angkatan paling atas ya Zal ya, sama yang paling bawah sekarang. Oke deh, nah kita langsung mulai aja ya. Jadi untuk pertanyaan pertama kita kasih untuk Kak Ica dulu. Gimana sih Kak cara mulai kehidupan di Smakbo ini tuh dari kelas 10 tuh biar ideal tuh gimana sih caranya? Kan aku dulu juga pernah kelas 10 ya, semua pasti pernah kelas 10 dulu dong. Nah, kelas 10 ini alangkah baiknya kalau kita tuh set goals untuk diri kita dulu sendiri. Jadi misalnya aku kelas 10, aku masuk ini, aku bener-bener kayak no idea banget Smakbo tuh apa gitu. Aku cuma tahu kayak, oh ini tuh sekolah Anis Kimia. Terus orang-orang bilang sini orangnya masuknya pinter-pinter gitu. Nah, aku juga pengen dong, aku punya impian kayak aku harus jadi nomor 1, aku harus jadi ranking 5 besar lah di sekolah, terus ikutan organisasi ini itu. Nah, itu gak apa-apa kalau misalkan kita set goals, misalnya kayak yang aku tadi itu. Nah, misalnya aku pengen jadi ketua organisasi atau ikutan lomba ini itu, olimpiade ini itu kita pertama harus set goals dulu. Itu kan yang kamu pikirkan tentang Smakbo-nya ya. Pas kamu masuk nih, harapan kamu pas di Smakbo tuh ekspektasi kamu tuh apa gitu? Nah, karena aku tadi udah set goals, aku itu benar-benar tinggi banget ya. Nah, aku ini gagal. Aku misalnya gak ikut sama sekali organisasi. Aku tuh bukan yang kayak dikenal guru-guru, dikenal adik kelas, kakak kelas, ikut organisasi ini itu, jadi ranking 1, enggak. Aku itu ekspektasi aku itu istilahnya usaha mengkhianati hasil, ya gitu ya. aduh berat ya. Iya berat ya. Terus aku itu jadinya ngedown, sedih. Itu wajar banget. Bagi kelas 10 itu wajar banget. Karena kalian pasti anak-anak Smakbo itu kan pintar-pintar semua ya. Walaupun orang terbodoh di Smakbo itu sebenarnya mereka tuh pintar-pintar. Betul. Nah, ketika kita enggak mencapai ekspektasi kita harus tahu kalau gagal itu wajar. Gagal itu sesuatu yang harus kita hadapi, yang harus kita alami dalam hidup ini minimal sekali aja. Karena kalau kita nggak gagal dalam hidup kita nggak akan tahu itu namanya hidup. Oke. Waduh, berat ya. Oke. Kalau Maya sendiri, kamu udah masuk berapa minggu ya di Smakbo ya? Ini 3. Iya. Oke. Harapan kamu yang kamu pikirin tuh pas masuk Smakbo tuh apa sih? Sebetulnya aku pengen nyobain hal baru. Karena aku kan tahu dari orang-orang kalau Smakbo itu gambarannya adalah sekolah yang sulit. Terus aku tuh pengen kayak, masa sih sesulit itu? Walaupun aku tuh sebetulnya aku nyadar aku tuh nggak pintar, tapi aku pengen mengusahakan untuk apa yang aku mau. Jadi aku pengen nyobain banyak hal di Smakbo, tapi harus realistis juga karena nggak semuanya sesuai ekspektasi. Terus menurut kamu abis tadi Kak Ica ngomong pendapatnya
Itu gimana? Apa yang kamu pikirkan sekarang? Jujur kalau tadi kan Kak Ica ekspektasinya pengen juara umum di masuk peringkat 5 besar, terus ikut organisasi, abis itu langsung banyak banget yang kayaknya untuk di kelas 10 di awal banget di masa-masa adaptasi terlalu sulit buat aku. Jadi aku lebih pengen di kelas 10 tuh pengen adaptasi, pengen nyaman dulu sama lingkungannya, pengen nikmatin proses-proses kegagalan atau yang susah-susahnya tuh pengennya dinikmati dulu daripada harus ranking sekian, harus masuk organisasi, harus ini segala macam. Keren banget ya. Jadi intinya kita harus terbiasa dengan kegagalan gitu ya. Dan semoga tapi nggak gagal ya. Expect disappointment. Tapi untuk mengusahakan hal yang kita cita-citakan, kita harus kerahkan semua yang mengusahakan yang terbaik. Nah, jadi aku ya Kak. Jadi ngomong-ngomong juga soal kegagalan nih, aku mau nanya juga sama Kak Ica deh, gimana sih kalau misalkan kita udah gagal tuh rasanya kan kayak pengen nyerah gitu, udahlah nggak mau sekolah di sepak bola lagi gitu. Bahkan banyak kayak Allah nyesel sepak bola dan segala macam gitu. Nah gimana sih cara kakak itu bertahan dengan menerima si kegagalan tadi itu, gimana caranya? Kan gagal itu untuk pertama kali yang orang-orang nggak pernah gagal terus dia tiba-tiba gagal itu pasti sedih banget ya. Merasa ngedown. Aku juga tuh punya temen tuh, misalnya dia ini kakak kelas aku, dia pengen masuk kuliah. Selama di sekolah ini dia tuh selalu juara, terus selalu menang olimpiade, tapi ketika dia masuk kuliah dia nggak diterima dimanapun, dia sedih dong. Nah aku bilang ke dia kalau misalkan kamu gak apa-apa, mungkin sekarang adalah fase gagalnya kamu, karena pas dari SD sampai SMA dia nggak pernah gagal tuh, nggak pernah sama sekali turun gitu nilainya. Nah pas kuliah ini kamu nggak masuk, nah itu fase gagalnya kamu tuh sekarang, nikmatin aja dulu gitu. Set goals kamu baru lagi gitu. Berarti kalau misalkan kamu nggak diterima di kuliah yang ini, berarti kamu punya universitas-universitas lain yang harus digapai gitu. Jadi kita jangan malah pas udah gagal, gak apa-apa, sedih itu gak apa-apa, wajar banget. Take a break first gitu, kayak gak apa-apa lu sedih 3 hari, 2 hari, itu gak apa-apa banget. Tapi setelah sedih itu kita harus set goals yang baru untuk kita gitu. Universitas yang baru, yang jurusan-jurusan yang pengen kita masukin gitu. Kalau Mai sendiri, kalau bayangan kamu setelah misalnya nih nanti kamu gagal pas ada satu pelajaran yang disambut atau sekarang misalnya udah stres dengan ada lapsus, itu kira-kira cara apa yang bakal kamu lakuin yang sekarang kamu pikirin nih? Kalau untuk kegagalan itu kan kalau kita belajar namanya proses, nggak selalu harus langsung benar. Kalau langsung benar kita nggak akan tahu belajarnya tuh, kalau kita salahnya tuh di mana, harusnya tuh kayak apa. Kalau kita salah, kalau kita gagal, ya itu namanya juga proses belajar. Jadi kayak ya udah wajar aja. Remedial ya udah remedial. Iya. Yang penting ikutin aja ya alurnya. Iya sih. Bener-bener setuju. Aku juga ngerasa banget, misalnya pas lagi udah berusaha sekuat mungkin, udah sekeras mungkin, ternyata kok gagal terus ya, kok remet lagi ya gitu. Sakit sih, bener sakit hati. Cuman ya mau gimana lagi ya, remedial harus kita ikutin sampai kita lulus gitu ya, Gazal. Lo pernah nggak? Oh ya salah. Di Semakbo ini walaupun juara 1 mungkin ya saya nggak juara 1 sih, tapi maksudnya teman-teman saya gitu yang juara 1 pun pernah mengikuti remedial. Karena remedial itu kayak suatu hal ya, yang lumrah dan kayaknya belum sembuh banget kalau misalkan belum remedial gitu. Nah tapi kalau misalkan aku juga mau nanya nih, kalau misalkan kita udah gagal terus kita kan tadi kayaknya kita buat harapan baru gitu kan, nah itu tuh kira-kira gimana gitu ya caranya biar kita bisa mewujudkannya dan gak gagal lagi gitu. Kan tadi kita udah gagal nih, misalnya tadi SNBT sama SNBP nih, terus kita nggak masuk nih ke universitas yang kita mau. Nah
pas udah set goals yang baru, udah menentukan tujuan yang baru, kita harus belajar dari kesalahan yang sebelumnya udah kita perbuat. Misalnya nih, kamu udah belajar keras banget buat SNBT, tapi kamu nggak diterima. Nah, di tujuan yang baru ini, bikin tujuan kamu yang baru ini bikinlah lebih realistis lagi gitu, lebih realistis. Misalnya kalau misalkan kamu mampunya, misalnya skor ITBK kamu mampunya cuma 600, tapi kamu pengennya masuk ITB, nah itu kan kurang realistis ya. Nah, terus kamu bikinlah tujuan kamu baru ini yang sekiranya kamu mampu gitu. Jadinya misalkan 600 kamu masuknya misalnya ITB kayak gitu. Jadinya belajar dari kesalahan, meningkatkan diri juga, terus buatlah goals kamu agar lebih realistis. Atur strategi. Benar. Jangan stuck di satu tempat ya. Iya. Kecuali aku di Smakbo. Ada pilihan lain kita selama 4 tahun. Ya gitu. Nah, gimana nih kalau misalkan setelah mendengarkan Kak Ica tadi bicara tentang solusi cari goals, ya, cari goals segala macam. Gimana, mungkin kamu udah ada gambaran, Kak, kalau saya remet saya mau bikin strategi seperti apa mungkin? Strategi belajar. Iya. Gimana belajarnya coba? Sebetulnya kan karena katanya kalau remedial itu karena kita SKS kan, sistem semalam. Kalau bisa lebih diatur waktunya, misalnya jangan terlalu mepet banget belajar buat ujiannya biar nggak remedial terus. Terus kalau guru lagi nerangin jangan nyatet dulu atau misalnya ngobrol dulu segala macem. Jadi kayak ya harus lebih giat lagi sih. Berarti menurut kamu ganti cara belajarnya ya? Cara belajar. Terus kalau Ica pas kemarin Smakbo abis gagal, apa yang kamu lakuin? Kemarin tadi kan sebelumnya bahas kalau selanjutnya ya, tahap selanjutnya. Kalau pas di Smakbo kemarin ngapain nih? Oh ya kan kemarin tuh misalnya abis dari UKOM, terus PAS, US juga banyak ya. Agak pusingnya. Nah itu aku UKOM, aku alhamdulillah Kak semua nih. Tapi PAS alhamdulillah PAS sama US nih ada nih yang remet nih. Nah karena aku tahu, pas aku udah tahu aku remet, aku jadi menyadari yang tadi Mai bilang kalau misalkan aku tuh SKS. Nah itu sebenarnya salah banget sih SKS itu. Terus juga menurut aku yang pas tadi gurunya dengerin, menurut aku itu kita harus nyambi, dengerin tapi nyatet juga gitu. Karena guru-guru Smakbo tuh kadang di ulangan ada yang mereka cuma ngomong doang gitu, gak ada di materinya. Betul banget. Iya, nah itu tuh kadang yang keluar di ulangan. Terus aku tahu tuh kesalahan aku di situ, makanya setelah US dan PAS yang remet-remet itu aku jadi lebih kalau guru bilang tuh aku fokus tapi nyatet juga gitu. Nah, kita kan tadi udah ngobrol juga tentang kalau misalkan gagal solusinya gimana, tentang SKS juga dihindari ya teman-teman SKS-nya. Salam ya. Bahkan sebenarnya tuh ya di Smakbo tuh SKS bukan sistem kebut semalam, tapi sistem kebut sejam. Betul. Gitu. Nah kita juga beralih dulu nih topiknya ke arah tujuannya Mai. Kira-kira Mai juga nih goal sampingannya tuh mau ikut organisasi atau pengen eskul apa, atau mungkin pengen ikut padus, gimana tuh? Kalau padus aku suaranya nggak terlalu bagus, jadi aku pas kemarin seleksi GSA udah kayak yang udah deh. Tapi aku pengen masuk ekskul band. Aku pengen nyobain main alat musik. Terus tapi aku pengen ikut teater juga karena aku suka teater. Terus pas kursi kemarin keren banget teater. Aku lihat juga di IG. Itu worth it to try. Terus aku pengen ikut PP. Kenapa tuh? Karena waktu pas MPLS kayaknya ngeliat kakak-kakak PP seru, udah gitu kayak keren banget. Aku juga gitu keren. Emang keren sih dari dulu. Jadi aku sama teman-teman aku kayak, ayo dong kita join PP gitu. Berarti kalau ada rekrutmen, jangan lupa, jangan ketinggalan. Tiba-tiba, udah Kak, tutup nih, sayang. Terus tahun. Nah, terus kalau misalkan dari Kak Ica sendiri mungkin ada pesan-pesan buat Mai, gitu. Kayak Mai, kamu gak boleh kayak gini ya. Nanti kalau kayak gini kamu gak bisa dapetin apa yang kamu mau, atau ya kayak gitu deh, gimana? Tadi pas
pas Mei ngomong pengen masuk PP tuh ya. Dulu aku juga pengen kayak kamu nih masuk PP karena dari dulu PP tuh emang selalu keren banget. Walaupun aku kita malu. Iya, tapi mereka tuh kayak bisa mengatur waktunya keren gitu. Keren bang. Pas aku dulu kan aku juga online, tapi mereka masih tetap keren, aku heran gitu. Nah, tips aku pas masuk PP itu belajar, interviewnya tuh belajar gitu. Pas wawancara PP itu belajar, jangan kayak apa teman aku nih mau interview PP tapi dia nggak belajar, ya udah nggak lolos gitu. Terus juga kalau misalkan apa ya, jangan take something for granted, jangan meremehin sesuatu gitu. Kalau ada apa-apa itu jangan kayak udahlah ada ulangan nih besoknya, udahlah ntar aja jam 5 belajarnya gitu. Aduh itu jangan banget deh di Smakbo. Betul. Karena dulu aku kelas 10 juga gitu, kayak udahlah ntar aja bisa subuh belajarnya. Tapi ternyata waduh ini dari Kepepet materi waktunya. kepepet banget materi dari 200 juta tahun yang lalu dibawa lagi lah. Terus aku gak sempet belajar. Nah itu sih yang aku sesalin. Oke, makasih Kak Ica sarannya. Tapi Kak Ica, yang kamu sekarang udah lewatin ya sampai kelas 13 ini, menurut kamu semua pengalaman berhasil kamu, gagal kamu di Smakbo tuh worth it gak sih? Worth it banget. Kenapa? Misalnya berhasilnya tuh misalnya aku udah belajar keras banget nih di salah satu ulangan, terus aku dapet hasil yang aku mau. Nah itu bener-bener kayak wah gila, keren banget gitu, alhamdulillah banget. Karena ketika kamu mengusahakan sesuatu terus sesuatu itu hasilnya bagus, kamu jadi apa ya, ternyata nggak semua yang gua usahain tuh gagal mulu, enggak gitu. Tapi puas banget lah kalau misalnya itu usaha kamu sendiri gitu. Karena kalau misalkan yang kayak nyontek atau yang kayak gitu tuh jadi Gak selalu bikin ngeremehin, iya nggak bikin puas. Jadi kalau misalkan ada ulangan-ulangan yang baru, gue bisa nyontek, gue bisa nyontek. Tapi nanti mereka pasti ada apa ya, impactnya ke mereka. Betul. Setuju. Kayak ya kamu bakal ngerasain juga, misalnya kamu udah belajar mati-matian, temen kamu yang nggak belajar kok lebih tinggi, dan itu malah remeh. Itu bakal kesel sih, sakit hati, kesel. Tapi ya pas pengalaman kamu belajarnya itu sih, Belajarnya itu, proses belajarnya itu. Walaupun kita mungkin pas belajar kita ada yang salah, tapi ya prosesnya kan yang penting. Juga Mai, sebelumnya kalau nggak salah kamu bilang orang tua kamu SMK ya? Ibu aku alumni Smakbo. Oh iya, waduh. Berarti nggak magel ya? Iya, bukan. Udah ada campuran. Ayahku alumni AK. Oh iya, aduh, kimia banget. Keluarga kimia. Iya, pure blood ini. Terus kamu kenapa milih Smakbo tuh? Sebetulnya waktu itu aku milih Smakbo dari kelas 7 SMP. Waduh. Karena waktu itu ibu dari kecil suka, kalau dari aku kecil ibu suka nyeritain tentang masa-masa SMA-nya. Jadi karena ibu dulu ngekos juga, jadi kan banyak banget ceritanya. Kayak Aku ngekos nih kebetulan. banyak ceritanya. Iya, ceritanya. Ibu aku dulu kayak misalnya susah atau apanya tuh, tapi ibu aku tuh nggak pernah nyeritain kalau Smakbo itu gambarannya adalah sekolah yang sulit. Jadi ibu aku nyeritainnya masa-masa yang serunya kan. Jadi aku berpikir dari kecil Smakbo itu seru. Terus pertama kali aku ke Smakbo itu waktu lustro. Oh, yang pertemuan 2015. Aku main di sini. Jadi kan waktu itu pas malam ada main, kayak ada tempat main buat anak-anak gitu. Jadi aku kan main. Udah gitu kan akhirnya aku kayak mikir, oh Smakbo seru banget gitu. Ada mainan. Iya. Itu waktu SD. Terus waktu SMP aku tuh udah mulai kayak, ini aku mau kemana ya SMA. Terus pas aku pikiran sekolah-sekolah di Bogor apa aja sih yang bagus. Terus muncullah kan Smakbo. Terus udah gitu aku nanya-nanya kan ke ibu kayak apa ya, Smakbo itu kayak gimana, atau misalnya sesulit itu enggak. Terus ibu aku ya ngejelasin kan kayak gimana sih. Tapi ibu aku tuh nggak expect kalau aku tuh bakalan kayak semau itu untuk ke Smakbo. Terus padahal aku tuh udah kayak ngusahain, oke, aku mau masuk jalur ini pakai rapot, nilainya harus segini, minimalnya harus 85. Jadi kayak di kelas 7 karena aku
menyadari aku nggak pinter dan aku udah kayak baca-baca gitu. Dulu tuh ada di blog ya itu ada yang kayak pernah nulis gitu kayak tesnya tuh agak lumayan susah. Akhirnya aku kayak kayaknya kalau lewat tes gak bisa, harus lewat rapot. Jadi aku mati-matian 3 tahun ngejar. Gila, keren. Nah itu yang aku bilang tadi, set goal. Iya. Udah hasil ya berarti. Alhamdulillah. Nggak nyesel kan? Enggak. Jangan. Awal-awal mungkin belum, tapi aku semoga nggak nyesel sih. Iya, nggak bakal kok. Tapi juga kamu di pikiran kamu tuh juga Smakbo tuh menyenangkan kan? Kalau apa namanya waktu itu guru aku kayak sempet bilang gitu, Mai kamu serius mau ke Smakbo? Kan kamu nanti tuh 4 tahun loh, nanti tuh kamu gini. Emang kamu kuliahnya mau melanjutin apa gitu kan? Terus aku bilang kayak sesusah itu emang orang udah. Maksudnya aku kan digambarinnya sama ibu yang seneng-senengnya, jadi nggak yang kepikiran susah banget gitu. Gitu. Terus ya udah sih aku jadi pengennya Smakbo aja. Keren banget. Karena jujur aku juga baru tahu Smakbo tuh pas pertengahan SMP dan pengen masuknya tuh bukan karena ya sekolah bagus atau gimana, karena waktu itu aku emang gak dibiasain untuk dapat uang jajan. Terus katanya kalau SMK bisa dapat bisa dapat uang jajan juga dari ibu kalau berhasil masuk sekolah bagus. Gitu. Motivasinya. Oke, nah selain dari mungkin udah punya orang tua gitu, pertemanan di Smakbo juga menurut Kak Ica gimana nih? Apa itu juga berpengaruh gitu dengan keberhasilan atau kegagalan kita gitu kan? Pertemanan di Smakbo itu beneran seru banget sih. Aku kan ngekos juga kan. Aku juga punya banyak nih ya teman-teman yang ngekos juga. Misalnya kayak yang seru-serunya itu ketika kita remet bareng gitu, terus belajar bareng, terus kayak abis ulangan nih, abis dari misalnya lab PKT itu kan tepar banget ya, apalagi ngerjain semen tuh. Nah, aduh, Di spill ya? Iya, spill ya itu. Terus abis ngerjain PKT yang udah seru banget, kayak teman-teman aku juga capek. Terus kayak, aduh ini seru ya gitu, merasakan sedih bareng-bareng, seneng bareng-bareng, capek bareng-bareng. Iya, terus mereka tuh di Smakbo ini menurut aku bukan cuma apa ya yang diingetnya sedih-sedihnya enggak, tapi yang senang-senangnya itu loh yang bikin mental kita kuat tuh karena ada teman-teman gitu. Iya. Jadi kekeluargaannya bagus banget. Kayak porsi, terus aku juga mau sulap nih, terus jadinya banyak memoris yang terkenang gitu. Jadi melo. Mai sendiri gimana, udah punya banyak teman nih di Smakbo? Jujur aku 3 minggu temenan udah kayak yang berapa tahun gitu lah. Oh iya. Padahal itu ketemu orang baru kan, bukan yang satu sekolah. Bener-bener yang kayak kok bisa ya sedekat ini, padahal dulu aku tuh kalau deket sama orang agak susah. Tapi kalau di Smakbo pas MPLS aja udah kayak kok bisa ya sedekat ini gitu. Itulah tujuan MPL. Iya. Ada maknanya. Iya. Sama ya karena mungkin kita merasa teman seperjuangan, teman senasib ya. Terus juga kalau dari Ica ya, tadi aku dengar pendapat kamu mau melanjutkan ke kuliah ya berarti? Insya Allah ya masih diusahain gitu. Kenapa tuh? Kenapa kuliah? Karena disuruh. Dulu juga waktu masuk Smakbo sebenarnya aku disuruh juga karena oh iya kamu masuk sini aja dicoba dulu, kalau nggak masuk ya udah kita coba yang lain gitu. Terus alhamdulillahnya masuk. Terus sekarang juga kuliah aku ikutin kata mama sama ayah aku aja gitu. Katanya kamu kuliah dulu aja gitu. Tapi kalau misalkan nggak masuk kuliah ya udah nggak apa-apa, terserah kamu nih mau kerja atau gimana. Jadi aku mengusahakan kuliah dulu. Kalau Mai sendiri dari kelas 10 ini ada kepikiran mau kuliah atau kerja? Sebetulnya aku pengen kuliah, tapi ini agak nggak nyambung sih dari Smakbo. Karena aku mau kuliah seni. Ada. Tahun berapa ya? Tahun lalu kemarin nggak salah ya. Iya, 4 ada deh. ITB, FSRD kan? Iya. Waktu itu sempet yang apa ya namanya? Ini Expo ya?
Iya, pokoknya sekolah. Pokoknya yang mereka tuh kayak ceritain gimana mereka bisa masuk kuliah gitu. Terus ntar kita dipinjemin almet mereka gitu. Dan itu seru banget ya. Seru banget. Ada yang masuk linjur ya namanya, linjur ya. Ada kedokteran hewan juga, IPB, dokter gigi Padahal juga ada. Nggak bisa ya kalau Iya, tapi kalau yang hewan masa bisa deh. Iya, hewan tapi gigi kalau misalnya itu yang masih manusia tuh susah kan. Manusia gigi, manusia sih Indra. Masih gigi hewan aja. Ya intinya mungkin kayak untuk spesialis anak gitu-gitu belum bisa Iya, gitu. yang Tapi ya kita juga sebenarnya kan emang tujuannya jurusan analis kimia gitu kan. Tapi nggak apa sih kalau mau linjur jujur juga karena kita melihat dari keadaan masyarakat juga sekarang nih yang paling bisa menghasilkan itu yang banyak. Tapi yang kalau menurut aku ya pola pikir yang semaku itu jadinya tuh beda sama yang biasa. Bener. Kalau kita misalnya ngisi soal tuh juga beda gitu, itu bakal kepake banget di pekerjaan apapun kalau menurut aku sendiri, ya kan Zal? Iya benar banget. Yang bikin Smakbo keren tuh ya itunya, nge-build mentalnya itu. Iya, mental, pola pikirnya juga. Mental sih penting sih. Tekanan ya. Sampai begadang gitu-gitunya ya yang paling. Tapi yang penting prosesnya Zal. Iya banget. Ya nggak bisa dibayar pakai uang sih gitu. Mungkin udah cukup ya. Kita udah banyak banget. Jadi kalau yang aku ambil ya dari pembicara hari ini, aku amazed sih sama pola pikir kalian. Gimana caranya kalian berusaha buat masuk Smakbo dari Mike, gimana kalian gagal terus-terusan tapi ya tetap berusaha cari cara lagi kayak Ica. Mungkin ada pesan-pesan sebelum kita berakhir podcast yang agak mellow kali ini ya. Ica boleh? Main dulu atau aku dulu nih? Ica dulu ya. Pesan dari aku sih untuk kalian-kalian yang Smakbo atau bukan gitu, selama kalian mengusahakan yang terbaik, hasilnya mau gagal mau enggak, kalian itu udah berusaha. Karena percaya sih proses itu yang paling penting itu prosesnya, karena proses itu yang ngebentuk diri kita yang sekarang. Kalau gagal bisa dicoba lagi besok gitu. Udah sih. Kalau menurut aku jangan bikin gagal sebagai sesuatu yang menakutkan, karena kita masa mudanya masih banyak. Jadi harus banyak porsi gagalnya biar nanti nggak gagal lagi di akhir. Terus nikmatin sih momen masa muda sekarang gitu. Cari temen, cari relasi, bener, networking gitu. Karena itu penting. Makasih atas waktunya. Ica semangat, kelas 10-nya masih ada 4 tahun lagi berjuang di Smakbo. 4 tahun kurang 3 minggu. Buat Ica, kita berusaha ya di kelas 13 ini ngerjain project. Sebelum ribet-ribet kita setelah dulu, kita senang-senang. Semoga kita berhasil ke depannya, kita menemukan titik cerah setelah banyak perjuangan. Akhir kata Zalfa, ya mungkin menurut aku juga apapun yang kita lakukan tuh nggak akan bener-bener nggak membuahkan hasil gitu. Mungkin ya kita nggak tahu apa yang akan jadi nanti tuh akan berhasil atau enggak gitu. Tapi terus kita juga belum tahu kenapa gitu, kayak Tuhan tuh nakdirin kita gagal mungkin nanti gitu ya. Tapi yakin deh kayak suatu saat tuh kita bakal tahu alasannya di waktu yang tepat gitu. Terus semangat juga buat kakak-kakaknya yang mas tulang. Semangat juga buat semangat banget sih. Semangat bikin projectnya. Terus semangat juga buat yang baru masuk Smakbo. Semangat. Bahwa kita semua ya bisa sukses. Semangat juga buat Zalfa ya. Ada kelas 12 dan Rizka. Jangan lupa juga buat teman-teman dengerin episode podcast lainnya dari POPS ya, dari PP, khususnya di bidang sosial komunikasi. Ditunggu juga buat episode-episode menarik lainnya. Oke, jadi teman-teman mungkin sekian aja dari kita. Jangan lupa dengerin episode-episode lainnya POPS hanya di YouTube Persatuan Pelajar dan juga di Spotify-nya POPS. Akhir kata, saya Rizka dan saya Zalfa pamit undur diri. Bye-bye.